tahun politik ini tentu banyak politisi yang mulai menebar citra baik di media konvensional maupun media sosial. Jelang tahun pemilu, apa strategi propaganda para politisi? Di studio telah hadir anggota tim 5 Partai Demokrat yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, serta Wakil Sekjen DPP PKS yang juga anggota DPR Fahri Hamzah. Selamat malam, Mas Roy. Bang Fahri. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Bicara sosial media, Anda berdua sama-sama aktif di sosial media. Sebelum kita bicara lebih jauh soal spin dokter, agen propaganda dan sebagainya, Anda sendiri, Mas Roy, menggunakan sosial media itu tujuannya untuk ekspresi diri atau ada tujuan tertentu? Ya, Twitter itu terus terang saja saya pakai karena banyak yang menyaru menggunakan nama saya. Ada Suryo Roy lah, ada Roy Yah dan lain sebagainya. Akhirnya saya pakai @KRMT Roy Suryo. Tapi mereka memang sengaja menyaru atau memang hanya untuk tujuan mencibir, meledek atau? Nggak tahu, mungkin ada yang pengen menampilkan foto saya, ada yang serius ya gitu, ada yang memang ya terserah lah, itu namanya sosial media kan, orang bebas-bebas saja, ekspresi, demokrasi juga kan di sana. Jadi ya daripada orang salah arah, ya udah saya masuk ke sana dan kemudian menggunakan itu. Meskipun dulu saya pernah juga punya Friendster, tapi sudah saya tutup. Demikian juga Facebook. Ya saya sekarang tinggal punya Twitter. Dan Anda memanfaatkan Twitter sekarang spesifiknya untuk apa? Lebih kepada kalau ada statement saya yang kemudian harus saya sampaikan, atau misalnya ada hal-hal yang saya umumkan, terutama semenjak menjadi menteri juga, ya itu juga saya umumkan. Tapi dulu pun ketika menjadi anggota DPR, ya saya juga selalu mengemukakan gagasan saya melalui Twitter. Dan Twitter saya memang yang asli cuma itu @KRMT Roy Suryo. Dan itu Anda nilai efektif, bermanfaat, apapun yang tujuannya Anda? Karena kemudian ya followernya lumayan ya, tapi jangan selalu banyak follower itu bukan berarti banyak yang senang loh ya. Gitu. Jadi kan ini Anda mau ngaku bahwa tidak banyak yang senang Anda di sosial media? No problem. Ya ketika saya jadi menteri itu sangat sadar, dan itu digunakan untuk otokritik bagi kita. Ya ketika ditunjuk jadi Menpora, luar biasa ya, yang membuli saya, yang kemudian merendahkan dan lain sebagainya. Tapi itu saya terima sebagai kritik yang sangat baik ya, dan itu masukan bagi saya semuanya ya, bahkan sempat jadi trending topic. Dan menurut saya itu justru langkah yang baik untuk kemudian melangkah ke depan, dan sekarang kan sudah ada buktinya. Bang Fahri, Anda spesifik menggunakan itu sosial media, apa tujuan Anda? Yang ingin Anda capai apa? Ini kan sosial media ini banyak betul ya. Awal-awal tuh saking banyaknya orang menyarankan Facebook, saya coba Facebook, kemudian orang menyarankan yang lain-lain, tapi kayaknya yang agak fungsional itu Twitter. Makanya kalau nggak salah 2 tahun yang lalu ya saya main Twitter, dan memang followernya masih tiba-tiba langsung banyak, karena memang saya mulai juga dengan tweet-tweet provokasi juga, ya kan? Jadi itu Anda sengaja ya? Provokasi itu Anda lakukan itu sengaja? Karena kata orang sih memang saya provokatif gitu ya. Jadi saya nge-tweet dan tiba-tiba banyak sekali, dan sebetulnya sih kita senang ketemu orang ya. Senang ketemu orang, senang bergaul, dan memang harus begitu. Sekarang ini kan dalam demokrasi seharusnya pemimpin itu otentik ya. Jadi dia itu harus dikenal, dan dia itu harus asli, dia harus tampil dengan wajah dia sebenarnya. Jadi apa yang Anda tweetkan itu memang apapun apa yang ada itu kan nggak main-main, karena itu kan direkam kan. Anda juga berkali-kali di sini mengutip ulang omongan saya yang kalau saya nggak konsisten ke situ, seperti beliau dibully waktu itu kan soal Menpora itu kan, saya ikut aja tapi nggak ikut komentar saya. Jadi kita harus konsisten dan kita harus real. Itu sebabnya termasuk saya susah memberikan akun saya itu kepada orang lain. Persepsi apa atau citra apa yang Anda berdua ingin tunjukkan? Kadang-kadang social media itu apa adanya. Jadi saya ingin tampil apa adanya. Jadi kalau orang ingin tahu saya nggak tutup-tutup. Ada yang di media kayak gitu, tapi yang asli itu ada di Twitter itu. Nah itu yang saya bisa pertanggungjawabkan, dan itu saya bisa perdebatkan. Termasuk menyebarkan apapun pandangan politik dan juga pandangan politik, pikiran yang kadang-kadang kontroversial. Saya mengucapkan selamat Natal, selamat hari raya lain dan sebagainya, itu kontroversial, tapi menurut saya itu keyakinan saya, dan itu tidak ada masalah. Gitu. Mas Roy, Anda kan termasuk yang tadi Anda mengakui sendiri sering kemudian diserang beramai-ramai begitu di sosial media. Ada strategi khusus Anda untuk mengcounter itu atau biarkanlah? Ya, ada yang memang saya mencoba untuk melihatnya dengan dalam, ya, gitu. Dengan dalam itu kalau menyerangnya meskipun sangat keras, tetapi dia ada ikatan batin yang bagus ya. Artinya ada niat baik.
ya itu kemudian saya jawab satu persatu, ya gitu. Karena apa yang paling keras Anda masih ingat? Oh ya, banyak lah soal-soal Menpora itu banyak, ya gitu. Dan kemudian waktu itu juga ketika ada ekspektasi yang sangat rendah, ya. Tapi kalau sejak awal memang orangnya sudah berkata-kata yang sangat tidak pantas, ya. Itu tidak perlu saya ucapkan di sini. Ya ada fasilitas di Twitter. Saya memang dikenal juga kok suka ngeblok. Nah itu fasilitas kok, gitu. Tapi kalau memang yang orangnya meskipun keras, tapi orangnya memang tujuannya baik dan memang dia bisa didiskusi. Saya juga sering ngikutin orang juga. Ya saya lihat dia kemudian apa pendapat jadi dia. Jadi betul-betul case by case Anda waktu lakukannya. Iya betul. Oke, tapi yang kemudian menyerang Anda secara pribadi seperti halnya juga dengan Mas Roy. Saya nggak blok. Saya senang mendengar kotoran pun yang dilemparkan ke muka kita. Kalau kita anggap dia pupuk, ya kita tumbuh jadi lebih baik. Jadi saya diblok di beberapa akun, saya diblok, ya beberapa tokoh senior sebetulnya yang saya heran juga kenapa orang-orang seperti itu yang kita anggap contoh, ya bagi demokrasi dan sebagainya, ternyata dia nggak tahan juga dengar omongan saya itu gitu. Tapi lucunya kayak akun yang dulu sempat ramai, ya, ada Beni Israel, ada juga kemudian Trio Macan dan sebagainya. Kalau saya justru meskipun keras, kalau saya nggak ngeblok karena ada keseriusan yang saya lihat gitu. Meskipun itu dikerjain beramai-ramai oleh kelompok gitu, ya gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang asal keluar dan tiba-tiba dia ngaco, ya menurut saya tidak ada salahnya. Saya ingin masuk ke situ, ke soal banyaknya kemudian sekarang apakah akun-akun anonim atau orang yang memang spesifik tidak anonim tapi memang kerjaannya kita tahu tugasnya untuk menggalang isu atau membentuk opini dan sebagainya, dan itu sangat marak di sosial media. Anda melihat fenomena ini bagaimana, Bang Fahri? Sebetulnya kan gini, karena di sosial media itu orang bisa sembunyi, ya, dengan mengganti nama dan sebagainya. Tapi yang dia tidak bisa sembunyi itu adalah cara dia berpikir, alur dari pikirannya. Kalau kita bisa bicara soal agen propaganda atau spin doctor yang marak, pendekatan yang Anda lakukan berdua begitu sebagai politisi yang tentunya juga banyak diserang oleh akun-akun ini, Anda sudah melihat ada upaya untuk menggiring opini tertentu, menjelekkan dan sebagainya? Oh iya, ada. Saya lebih memposisikan ini sebagai media untuk hak jawab juga. Karena juga banyak sekali sekarang media itu juga sangat cerdas menggunakan Twitter. Jadi salah kalau kita tidak masuk ke sana, tapi juga hak kita untuk melakukan tapi biasanya provokator kayak begitu itu kan nampak konsistensinya. Artinya begini, kalau ada orang yang memang sengaja memakai akun yang tidak dikenal begitu, tetapi dia merilis data-data yang kadang-kadang bisa dikonfirmasi begitu, ya, mungkin itu semacam katakanlah operasi intelijen atau operasi kelompok tertentu, dan boleh jadi itu juga merupakan menjadi bagian dari bisnis, ya. Artinya ada orang yang pekerjaannya adalah membocorkan data-data leaking, ya, seperti Wikileaks dan sebagainya, tapi saya nggak tahu Wikileaks tidak bertransaksi kali, ya. Tapi ini boleh jadi kemudian karena dia dikenal, lalu kemudian mulai dia memasang agen-agen transaksi. Spin doctor misalnya itu, ada yang ngakunya dia direktur komunikasi gitu, tapi ternyata dia hanya sengaja menciptakan isu-isu jahat, itu kan juga ada.